mempelajari tentang hewan ya dan cara melindungi dirinya. Ya. Yang pertama kita ada apa? Belalang sembah. Ada belalang sembah. Belalang sembah ini yang kalau kata kita itu kita ada comcoran. Ya, comcoran usop di ome. Nah, zaman dulu pas di ome yang namanya itu sebut gini. Besok ditanya, ya, ditanya. Mana buku kasaha? Nah, ya, kasih gali. Itu ya. Nah, itu yang belalang sembah ini untuk melindungi dirinya, yaitu misalkan ada musuh, dia sedang di tempat yang hijau, ya, tempat yang hijau, daun yang hijau. Ada musuh di situ, mau diserang, dia tuh terbang atau lari, ya terbang. Itu larinya kemana? Bukan hijau lagi, karena sudah tahu si musuh itu, ya larinya kepada yang kuning, misalnya sudah menguning. Ya, si musuh itu nanti mencari ke sana. Oh, tadi mau hijau, lari ke sini kemana? Di sini tidak ada yang hijau, adanya kuning. Nah, jadi dia itu seolah nyumput, cek kurang nama, nyumput. Jadi berubah warna, ya, berubah warna supaya akhirnya tidak ketahuan, akhirnya selamat. Ya, selamat untuk hewan. Tapi kalau untuk kita mah, ya, tadi apa kita itu ya itu tadi dengan mengeluarkan aji kidang kencana, yaitu dengan berlari. Ada musuh kita jangan nyampurkan. Nah, kita jangan kalau mau berantem, lebih baik kita menghindar, ya menghindar gitu. Nah, dengan belalang sembah ini, cara melindungi dirinya, cara untuk menyelamatkannya, yang disebut dengan ini apa? Kamuflase. Ya, ini kamuflase. Itu untuk apa? Hewan belalang sembah. Baik, kita yang kedua adalah bunglon. Tahu bunglon? Londok, main landak. Londok, ya. Landak mah mencucukan. Ya, ini mau londok. Ya, londok. Ya, londok ini kayak semacam apa itu? Buaya, ya, semacam buaya. Macamnya apa lagi? Biawak. Apa lagi? Komodo seperti itu ya, komodo. Nah, ini sama, ya. Dia itu bisa menyelamatkan dirinya, yaitu dengan cara berubah warna tadi, yaitu menyelamatkan dikejar. Dia tadi yang tempat yang kuning, warnanya kuning, ketahuan. Nah, dia itu bisa lari kepada atau loncat dengan yang berwarna coklat. Nah, dia itu langsung. Nah, kita ada musuh, cari, tadi itu kuning. Ya, ternyata di sini tidak ada. Alhamdulillah, jadi dia itu sama. Ya, karena sudah berwarna kecoklatan, ya berwarna kecoklatan. Yang tadi yang kuning berwarna kecoklatan karena ingat dia itu musuh itu ingatnya warna kuning. Itu ya, ingat warna kuning ya. Itu. Yang disebut kenapa? Dengan bunglon itu mimikri. Dan ingat kalau bunglon itu dengan berubah warna atau menyelamatkan dirinya, ya, dengan menyesuaikan dirinya dengan tempat yang dia singgahi, yang disebutnya adalah mimikri. Ya, itu. Yang ketiga ada cecak. Tahu cecak? Tahu. Mana? Cecak di dinding, diam berayap, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap semuanya ya. Itu teringat kalau kalian waktu di TK ya, cecak. Nah, dia itu bisa untuk menyelamatkan dirinya. Biasanya dia itu banyak orang yang benci pada cecak ya. Banyak yang benci pada cecak. Kenapa? Karena jijik. Barangkali enggak sama makanan. Ya. Tapi dia itu berguna. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Bisa. Apa yang daripada nyamuk? Ya, daripada nyamuk itu untuk menyelamatkan kita juga bisa itu untuk makan nyamuk. Ya, cuma dia juga ada musuhnya. Ya, misalkan tokek. Nah, itu musuhnya. Nah, dia itu bagaimana untuk dikejar oleh tokek itu? Langsung dengan mematahkan ekornya. Ya, dengan mematahkan ekornya itu lari. Nanti yang dikejar itu adalah ekornya karena misalkannya itu dan hidup ekornya itu jadi dikejar.
yang dikejar oleh si topeng itu. Wah, kalau itu besar nabe, benang siap. Kita keluarga kan buntut nabae. Ya, itu buntut nabae. Jadi, yang di situ kalau cetak itu dengan melepaskan ekornya, yang disebutnya dengan apa? Dengan autotomi. Dengan autotomi. Dan ingat, nanti siu itu yang ketiga. Yang keempat ada terenggiling. Kau pernah lihat terenggiling? Pernah dan tidak ya. Bapak cukup sering, bapak mau di rumahnya. Kalau di sini belum pernah, sudah 24 tahun tidak pernah lihat terenggiling di sini. Kalau di Payung, bapak suka jalan pulang malam, habis dulu bapak kan pengusaha kayu, pulang dari Jatibang itu sok kaya, langsung drone, langsung mau berumpul, lewat ya. Itu enak dagingnya katanya, tapi bapak belum pernah. Itu yang mau suka itu. Dan dia makanannya apa? Semut, sirum, makanannya sirum yaitu. Jadi untuk melindungi dirinya gimana supaya diketahui oleh manusia itu kalau musuh itu misalnya sudah meninggal, sudah mati, meninggal itu milik manusia kan? Ya, jadi saat itu sudah mati, ya sudah mati. Nah, di saat sudah mati, jadi kita mungkin manusia itu yang mau mengambil atau ya atau musuhnya itu tidak jadi karena dia itu sudah meninggal, sudah mati ya, sudah mati di sananya itu. Padahal itu untuk melindungi dirinya atau menghindari daripada musuh. Jadi benar jika ban itu bolong ya, itu sama kakinya 4 ya, bersisik ya, keras sisiknya itu, ada ekornya ya. Nah, itu yang disebutnya dengan cara untuk melindungi dirinya itu atau menyelamatkannya dengan cara apa? Menggulungkan tadi seperti ban, itu ban mobil itu. Komo dari dina kudu dina tamping, dina gulung kita gulungan gitu, dengan kakinya pakai kaki itu. Ya, itu caranya untuk melindungi dirinya. Nah, keempat hewan ini walaupun sama bisa melindungi diri, tapi berbeda namanya. Ya, seperti kita manusia. Nah, tadi yang disebutkan bahwa manusia itu untuk menyelamatkan dirinya dengan mengeluarkan ajian idang kencana. Nah, ajian idang kencana yaitu dengan berlari menghindari. Ya, kalau keempat hewan ini yaitu bunglon dengan cara kamuflase, ya, berubah warna. Bunglon juga dengan yang disebut dengan mimikri, sama dengan berubah warna tapi beda namanya. Kalau cacak dengan memotongkan, mematahkan ekornya, disebut dengan autotomi. Ya. Terenggiling dengan menggulungkan dirinya. Nah, barangkali itu, ya, barangkali yang kalian yang mau bertanya atau menambahkan bagaimana pengalaman kalian, silakan. Kalau ada yang lain silakan. Ya. Silakan. Misalkan kan terenggiling itu kan berputar-putar gitu loh. Itu menghentikannya gimana, Pak? Menghentikan kalau kendaraan punya rem kan, kita juga setayang yang mengerem. Nah, itu juga cara sama dengan rem. Ya, cuma sekeras-kerasnya karena ada kejar, kita terus itu juga melihat, yaitu dengan cara berhentinya itu dengan kalau sudah aman, merasa aman, dengan memberhentikan pakai kakinya. Ada. Walaupun sudah seperti tapi tetap kakinya keluar seperti ini. Jadi dengan memberhentikannya dengan mengerem atau pakai tangan atau kakinya. Gitu. Ya bagus tuh barangkali nanti ya. Jadi kalau nanti jangan terjebak kalau kalian menemukan melihat terenggiling lempar langsung dia menggulung. Ya apalagi kena disangka udah mati ya, sudah mati. Itu jangan terjebak. Ya padahal dia masih hidup. Ya supaya kelihatan sudah mati dapat buat apa mati kan begitu. Kalau masih hidup pasti mungkin kita bicara atau bagaimana ya. Itu jadinya terjebak gitu. Silakan yang lain. Yang lain.
3 saja 3. So, nih 81 udah. Yang sini silakan. Tepat waktunya. Ya, masih ada ya, ya. Bunglon bisa berenang nggak, Pak? Bunglon. Bunglon tanda hidupnya itu di darat, terutama di pepohonan. Jadi walaupun dia itu di atas di pohon, ya, dia itu tidak bisa apalagi berenang, terbang pun tidak bisa. Ya, jadi hanya bisa dia itu meloncat, ya, bukan terbang itu, tapi meloncat. Ya, tidak seperti belalang. Kalau belalang ada sayapnya, ya, jadi bisa apa tadi? Terbang, ya, bisa terbang. Dan kalau untuk berenang, kita bukan berenang itu, tapi untuk menyelamatkan dirinya seperti kadal. Nah, untuk menyelamatkan dirinya bukan berenang, tapi dia apa namanya untuk menyelamatkannya. Ya, tidak seperti bebek itu. Ya, bagus. Gimana? Sudah cukup? Terus yang lain? Nih. Pak, Ya. Pak, gimana kalau pakai ini dari musuh? Tokek. Nah, tadi kan Bapak itu hanya empat ini. Ya, 4. Ya. Tokek itu kan belum sampai ke sana. Ya. Dia belum sampai ke sana. Nanti ini Bapak hanya tempat ini. Yang 4. Ya. Nanti dia akan belajar lebih lanjut. Ya. Oke. Kan cuman biasanya tokek itu suka ingat dengan suaranya. Ya. Kalau itu suka, kalau dulu Bapak itu ada tokek, gitu. Hiji, tokek, 2, nah, sampai seterusnya. Wah, udah jam 8 ini, 8 kali. Ya, suka hitung dengan samanya jam biasanya gitu. Ya, dan itu berbahaya juga. Berbahaya. Kata orang dulu orang tua dulu, tapi Bapak juga belum tahu. Tapi walaupun tidak tahu, lah nggak apa-apa. Hanya pengalaman pendengaran Bapak itu, katanya kalau digigit tokek itu sebelum ada petir, ya, duduk, cenah mau dilekaskeun, cenah. Kan takut kan? Takut. Jadi itu hanya nggak tahu mitos atau fakta. Tidak tahu apa juga. Ya, nggak tahu. Cuman kayak gitu jangan coba-coba. Ya, wah, cobalah dikegiateun. Oke, itu jangan coba-coba. Ya, itu hanya pendengar saja. Nggak tahu mitos, nggak tahu fakta. Terus, ya, Bisa berubah warna. ya, tadi itu berubah warna untuk menyelamatkannya. Ya, dia untuk menyelamatkan dirinya kan sudah dijelaskan. Memorinya, Pak. Ya. Untuk menyelamatkannya tadi. Untuk menyelamatkannya, ya. Jadi untuk menyelamatkan dirinya itu dia itu secara spontan. Ya, lamun cek urang mah geus kudu kitu takdir. Ya. Menurut takdir. Nah, berbeda urang disebutna bubur. Ya. Lamun bubur aya anu kelas beye. Nu sebut bubur mah beye. Nya. Eta sangu gagal. Sangu gagal. Eta. Jadi sudah takdirnya yang disebut itu untuk apa itu berubah warna. Seperti itu, ya. Ingat, jadi kepada yang 4 ini kita ingat-ingat nanti ada di ulangan. Nah, bunglon bisa berubah warna yang disebut dengan mimikri. Itu seperti ada lagi yang disebut dengan jigot, ada kan? Itu perkembangan biota vegetatif, generatif, ingat-ingat itu. Ya, ingat-ingat. Biasanya juga bebek mempunyai paruh nasi tebal, panjang, gunanya untuk apa? Gitu. Atau ada esainya, esai. Coba jelaskan tentang bebek, misalkan. Bebek. Ya. Bebek, bebek. Nah, itu biasanya. Jadi merupakan apa yang Bapak ajarkan, jelaskan itu mudah-mudahan semuanya ada. Tapi ya tidak akan semua, karena beda lagi. Kita mah di sini misalnya Bapak mengajarkan tentang wilayah swasta kan, atau apa ciri khas. Kan di Majalengka kan bukan emping kan, mungkin kecap. Jadi mungkin saja nanti ada bagaimana ciri khas dengan Majalengka itu.
Nah kita makan dodoja, nasi keping. Nanti Jawanya kan kecap. Itu cara berbedanya. Nah, jadi tidak mungkin sama. Tapi apa namanya? Jadi di masing-masing tempat itu ada ciri khasnya. Ya. Tuh, ya caranya cuman hanya caranya sama seperti itu. Masih barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Kalau cicak itu ikannya bisa patah. Apa? Cicak. Ya itu tadi untuk menyalap aja seperti tadi seolah-olah takdirnya saya harus sebegini. Bisa tumbuh lagi nggak? Ya langsung tumbuh. Jadi sekian hari itu langsung ada lagi. Coba kalian mencoba, ya mencoba ambil cecak, patahkan, ya dipatahkan. Nanti si cecaknya itu kalian pelihara di wadah, tapi harus dikasih makan ya, kasih makan. Ya kalau bisa diajak ke Barokah atau ke mana, ya ajak ke Baso, kemana, ke Cibiuk misalkan, ajak ke mana ke Jajak. Itu dipelihara. Nanti berapa hari tumbuhnya? Itu untuk mengamati. Silakan itu, tapi badahnya jangan terlalu sempit, yang kita longgar. Itu ya. Itu. Udah, kita lanjut. Yang sekarang ini adalah ada bagaimana untuk menyesuaikan diri pada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi juga sama untuk menyelamatkan dirinya atau untuk mengkelabui musuhnya. Yaitu dengan apa? Dengan mengeluarkan tintanya. Ya, tintanya itu yang hitam. Ya. Tetapi itu kalau kita masak cumi-cumi itu jangan sampai dibersihkan yang hitamnya. Itu adalah waduh, apanya tuh kalau itu mah penyedapnya, yang gurihnya itu. Tapi kalau kita di luar itu selalu racunnya. Itu untuk mengkelabui itu pada takut kan dengan yang kita juga misalkan itu ada musuh kita bawa debu atau apa abu ya kita kan takut ya, takut kena mata. Itu sama dengan seperti itu. Ya ini cumi-cumi itu seperti itu. Ini lumayan mahal cumi-cumi itu berapa? Mungkin 120 per kilo itu atau sampai 80 sampai 120 itu mahal cumi-cumi itu. Ya jangan dianggapnya sepele. Cumi-cumi itu mahal. 1 kilo itu. Kalau kita makan sampai 25.000 satu itu. 20 sampai 25 itu satu biji kalau di rumah makan itu. Ya. Jadi jangan nanti kalian misal masuk ke rumah makan dengan cumi-cumi ambil 2.